Mungkin kita langsung masuk ke sesi talk show aja ya, biar kita enak nih ngobrol-ngobrol santai, terkait pengalaman terutama dari Kak Ita, sisi konsultan, kemudian juga dari Bu Rosi selaku user bisa dikatakan yang sudah berpengalaman dalam menyusun peta proses bisnis di instansinya. Oke, saya sapa kembali, selamat sore Kak Ita, Ibu Rosi. Selamat sore, Mas Sore Irfan. Selamat ya, sore, masih Mas masih semangat ya Irfan. buat ngobrol-ngobrol Semangat masih dong. oh jelas dong. Ya karena di sinilah istilahnya kita belajar bersama ya, Ibu, Betul. Bu Rosi dan Kak Ita. Baik, mungkin saya pertama penasaran dulu nih dari sisi konsultan yaitu Kak Ita kan ngelihat dari sisi eksternalnya ya Kak Ita ya bisa dikatakan seperti itu. Nah Kak Ita ini kan sudah berpengalaman dalam mendampingi banyak unit kerja di pemerintahan termasuk unit kerja eselon 1 dalam menyusun peta proses bisnis. Nah, kira-kira apa sih Kak pengalaman paling mengesankan Kak Ita selama mendampingi para unit kerja yang ada di instansi pemerintah? Dan kira-kira selama melakukan pendampingan nih, kira-kira apa sih Kak kesulitan yang biasanya dialami? Karena bisa jadi nantinya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang dari instansi lain juga mengalami kesulitan yang kurang lebih sama gitu. Jadi enak nih kalau kita sharing. Silakan Kak Ita. Oke, mungkin aku berangkat sharing dari yang kesulitan dulu ya, Van, sebelum ke pengalaman Boleh, paling boleh, boleh. berkesan. Kalau coba aku pikir dulu ya. Kalau mungkin kesulitan tadi kayaknya Bu Rosi udah sempat singgung ya waktu paparannya pada saat ketika kita bicara pengelompokan proses ya, seringkali mereka itu memandang hanya unitnya saja. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Unit saya tuh di mana, kegiatan saya tuh di mana, udah tergambar belum? Biasanya tuh akan ada banyak apa ya namanya bagian aku. Padahal tuh sebenarnya ini kita mau coba buat secara helikopter view gitu kan. Mungkin kita sebagai pihak eksternal ya, Van, lebih ke pihak ketiga jatuhnya lebih ke netral. Kita melihat mana yang emang secara kita gambarkan majornya gitu kan atau apa namanya helikopter view-nya. Nah, jadi kita memang sering kali ya naik turunnya di situ ketika diskusi mana nih yang memang aktivitas major, mana yang memang sebetulnya sudah tergambar Bapak dan Ibu di sini. Jadi proses konsensus building kalau yang aku bilang ya, karena kan bisa dibilang penyusunannya ini apa ya, bisa dibilang nggak ada yang salah gitu kan. Semua punya pandangan masing-masing. Tapi gimana caranya kita membuat satu kesepakatan bersama, konsensus. Apalagi kalau ketika naik ke pimpinan ya. Kalau saya tuh pernah ketika saya lupa waktu itu nyusun di mana, kita udah coba nih sama tim. Terus ketika naik ke pimpinan, oh mulai nih agak panas lagi gitu kan. Dan itu sering kali nggak hanya di unit kerja eselon 1 sih, sebenarnya di kementerian-kementerian tuh juga banyak hal-hal yang ini mungkin itu sih yang tantangannya ya. Kemudian hal berkesannya mungkin Mas Irfan waktu itu pernah saya nggak sebut instansi ya. Waktu itu saya pernah di dia unit S2-nya itu mau coba menggunakan flowchart gitu kan. Nah, kemudian di kementeriannya itu dia menggunakan BPMN. Jadi memang agak sedikit bentrok tuh Mas Irfan waktu itu. Itu sih yang membuat challenge ya. Kita tuh menggunakan yang mana? Sebetulnya dua-duanya bisa BPMN atau tiga dimensi itu sama. Tapi kan yang tadi saya sampaikan ya ada konsekuensinya. Ketika dengan BPM memang harus syaratnya tadi ya dari kementeriannya juga apa ya namanya istilahnya sudah amat sangat kokoh gitu kan, nggak akan misalnya nanti ada perubahan dikit kan akan berdampak ke unit kita gitu. Sedangkan memang ketika kita menggunakan yang tadi Bu Rosi juga gambarkan menggunakan metode tiga dimensi, kita lebih fleksibel dan leluasa. Jadi kita menerima misalnya di kementerian oh ada perubahan, oke kita hanya sesuaikan tapi tidak merubah secara apa ya namanya, secara keseluruhan draft gitu Mas Irfan. Ini sih yang agak awal-awal ya waktu itu kita mendampingi membuat salah satu pengalaman. Mungkin terputus sepertinya ya Kak Ita ya. Oh, terputus ya? Putus-putus nih kayaknya. Oh, putus. Tapi cukup Sinyalnya jelas kok. Di akhir-akhir tadi. Oke. Oke. Oke, jadi memang banyak tantangannya ya. Banyak tantangan, tapi juga banyak hal yang mengesankan juga selama pendampingan dengan KL-KL ya Kak Ita ya. Iya. Oke, nah sekarang saya yang penasaran nih Mas Irfan dengan Bu Rosi nih. Oke, bener banget.
Iya, kira-kira Ibu apa sih Bu yang melatar belakangi untuk Badan Bahasa melakukan penyusunan peta proses bisnis gitu? Apa sih yang men-trigger kan terlebih dahulu Kemdikbud juga menyusun. Apa sih yang menyusun yang menjadi trigger untuk Badan Bahasa melakukan penyusunan peta proses bisnis? Ya, terima kasih Mbak Mas Irfan dan Mbak Anissa atas pertanyaannya itu. Sebenarnya kalau kita berbicara apa sih yang melatar belakangi penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebenarnya bukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saja, tetapi memang semua unit kerja yang ada di semua kementerian gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang melatar belakanginya itu Bapak Ibu karena dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi ya. Karena di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu kan ada area perubahan penataan tata laksana ya Bapak Ibu. Nah, di situ dituntut kita untuk menyusun peta proses bisnis. Itu Mas Irfan dan Mbak Anissa latar belakangnya. Selain dari pelaksanaan reformasi birokrasi, itu kita juga ada mandat dari Kemendikbud nomor 5, Kemendikbudristek nomor 55/22 bahwa semua atau unit organisasi jabatan pimpinan media itu menyusun peta proses bisnis. Nah, itu yang melatar belakangi kami di dalam penyusunan peta proses bisnis. Begitu, Mbak Anissa dan Mas Irfan. Lalu yang membuat satu lagi yang melatar belakangi kami menyusun ini, Mbak Ita dan Mas Irfan, pada saat dikeluarkannya peta proses bisnis kementerian pada tahun 2018, yaitu Kemendikbud 154, itu bisa menjadi dasar atau bisa sebagai dasar bagi kami di unit eselon 1 di dalam menyusun renstra, dalam perbaikan renstra tahun berikutnya gitu Mbak. Karena di situ terlihat apa peran dari Badan Bahasa, apa peran dari unit utama lainnya di dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jadi situ sangat membantu sekali bagi kami terhadap peta proses bisnis ini. Itu Mbak Anissa dan Mas Irfan. Iya, berarti memang sangat penting dan memang harus dibuat ya Bu untuk harus dibuat. Reformasi. Iya, betul. Jadi dalam rangka reformasi birokrasi semua kementerian itu dituntut untuk kita pasti tahu semua kementerian pasti melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, untuk area ketatalaksanaan, area perubahan penataan tata laksana itu pasti diminta peta proses bisnisnya bagaimana, lalu posnya bagaimana. Saya menyebutnya pos ya Bapak Ibu, saya tidak mau menyebutkan SOP karena SOP itu adalah bahasa Inggris. Kami lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Iya, betul. Jadi karena SOP itu merupakan dokumen resmi pemerintah, dokumen resmi, maka itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pos. Nah, itu juga memudahkan kami di dalam menyusun posnya ke depan dalam memperbaiki atau penyempurnaan pos. Itu yang melatar belakangi kami menyusun peta proses. Oke. Oke. Nah, saya juga penasaran nih Bu Rosi. Jadi kan setelah disusun tuh karena adanya kewajiban dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kan tadi kalau Ibu bilang kalau nggak salah yang Kemendikbudristek itu sudah ada probisnya dari 2018 ya, yang Kemendikbud. Iya, kalau untuk Kemendikbud itu Mas Irfan, kami menyusun, kebetulan saya termasuk yang dilibatkan oleh kementerian pada saat itu dalam menyusun peta proses bisnis level 3 atau level kementerian, itu dari akhir tahun 2015. Oh, dari 2015 ya, berarti ya, lebih jadi lama lagi. Tahun 2015 itu kami sudah mengenal Cognoscenti. Jadi Cognoscenti sudah mendampingi Kemendikbud, pada saat itu namanya masih Kemendikbud, dalam penyusunan peta proses bisnis. Jadi dari awal sampai keluarnya Kemendikbud 154 tahun 2018 itu adalah pendampingan dari Cognoscenti. Oke. Gitu. Nah,
Kalau dulu Bu, kan berarti kan otomatis dibuatnya itu adalah peta proses bisnisnya Kemendikbud dulu ya Bu ya? Betul, Sekarang Kemendikbudristek. Nah iya. ketika, Ibu dan tim ini menyusun peta proses bisnisnya yang Badan Bahasa ini, gimana sih Bu cara menyesuaikannya, peta proses bisnis Badan Bahasa dengan yang Kemendikbud ini Bu, agar tidak misleading atau saling berlawanan seperti itu? Saling, Ada ya, tips nggak kira-kira? betul, betul Mas Irfan. Jadi begini Mas Irfan, jadi kami pada saat penyusunan peta proses kementerian pada saat itu memang beberapa kali kami sering mendapatkan arahan, kami sering mendapatkan bimbingan dari pada saat itu yang saya tangkap itu memang dari Kognosenti ya dengan Pak Tukiran pada saat itu. Jadi kami memang Pak Tukiran familiar pada saat itu pada tahun 2018 itu bahwa di dalam penyusunan peta proses bisnis level 3 itu kita tidak merunut atau tidak membuat peta proses bisnis secara rinci, tapi di situ secara besaran sesuai dengan registra kementerian. Kalau registra kementerian itu kan besaran Mas, tidak kecil gitu loh. Jadi pada saat itu di dalam registra kementerian itu adalah peta proses bisnis besaran tentang pengembangan pembinaan serta pelindungan bahasa, sehingga kami membuat pada saat itu, oh ya secara besaran begini alurnya yang melibatkan masing-masing unit eselon 1 lainnya, begitu. Nah, pada saat kami menurunkan kepada peta proses bisnis level 4 itu, kan tadi kan saya sampaikan pada saat paparan itu, ada 2 proses utama. Proses utama itu terkait produk kebahasaan dan kesastraan, yang kedua terkait fasilitasi kebahasaan fasilitasi itu kan lebih ke penjualan produknya itu. Nah, itu ada di level 3, ada di kementerian itu Mas, secara besaran. Jadi payung kami itu sudah ada di kementerian bahwa terkait produk pengembangan pengembangan dan pelindungan bahasa itu seperti ini, sehingga kami menurunkan lagi di kementerian di level 4-nya, di level eselon 1-nya seperti ini. Makanya kami antara proses utama yang ada di peta proses bisnis kementerian dengan yang ada di level 4 itu tidak ada perbedaan Mas, tapi itu adalah bagian dari peta proses bisnis kementerian. Begitu. Jadi kami tidak ada, karena kami memakai metode flowchart kali ya. Jadi kami tidak merasakan adanya tumpang tindih gitu. Kami tidak menentukan ini tidak, kok yang proses kementerian ini kok kami di sini membuat gini lagi, tidak ada gitu. Jadi mengalir saja gitu, karena besaran di kementerian kami seperti ini, dan kami lebih menjelaskan atau lebih menspesifikkan lagi di peta proses bisnis eselon 4-nya. Begitu. Mungkin apa karena memang kami didampingi oleh Kognosenti dari kementerian sampai eselon 1, jadi mengalir aja Mas. Kami tidak tahu Nyambung gitu ya Bu ya. Jadi nyambung aja gitu loh, karena mungkin orang-orangnya itu juga Mbak Ita, Mbak Mega, Pak Tukiran, Mas Irfan salah satunya juga gitu. Jadi ya mengalir saja gitu pada saat kami menyusun peta proses bisnis eselon 1, walaupun yang saya sampaikan tadi ada power dari tim itu, ini loh unit kerja kami, nah itu masih ada Mas, itu wajar. Kenapa? Karena itu adalah sebab dari kita menyusun SOP terlebih dulu, kita menyusun pos terlebih dahulu, jadi mindset kita itu belum bisa berubah gitu. Begitu Mas Irfan. Oke, jadi memang ada cantolannya ya Bu ya. Ada cantolannya. Iya, dengan Jadi makanya kalau kita mau menyusun peta proses bisnis kementerian, jangan terlalu spesifik menyusun di sana. Agar kita bisa menuangkannya untuk di level eselon atau 1-nya di di ruang lebih lingkup. mendetailnya di yang bawahnya ya. Betul sekali. Oke. Oke. Nah, mungkin sekarang penasaran ke Kak Ita nih sekarang. Nah, Kak Ita mungkin boleh nih sharing pengalaman ini selama melakukan pendampingan. Gimana sih keterkaitan antara Probis dengan POS ya di masing-masing unit kerja. Nah, biasanya kan tadi mungkin yang tadi diceritakan oleh Bu Rosi bahwa lembaga itu misalnya menyusun POS dulu nih, Probisnya belum disusun gitu. Nah, itu bagaimana sih, apakah POS yang sudah tersusun terlebih dahulu itu harus dirombak total? Nah, kira-kira dari segi Kak Ita ini seperti apa?
Oke, mungkin aku lebih ke metode kerangkanya ya Mbak Nisa. Kalau biasanya nih Bapak dan Ibu ketika melakukan pendampingan dengan kami, memang kami akan menjelaskan terlebih dahulu proses berpikir gitu ya, kerangka mulai dari peraturan perundangan, kemudian kita akan kenalkan dengan proses bisnis level 3, level 4 bedanya di mana, kemudian misalnya dari proses bisnis untuk kementerian itu kan lahirlah SOP makro ya biasanya. Nah, biasanya untuk eselon 1 itu kalau waktu saya pendampingan di DJKI Kumham itu karena memang di Permenpan sendiri tidak dikenal SOP meso atau tengah-tengah ya, karena kan dia di bawahnya masih ada Direktorat Paten, Merek dan lain sebagainya. Nah, jadi karena memang tidak dikenal SOP meso, jadi memang kita langsung turun ke SOP mikronya dia di per masing-masing direktorat di dalam satu Direktorat Jenderal tersebut. Nah, dulu itu ceritanya SOP yang kita dampingi ya, itu juga udah muncul duluan nih, istilahnya kayak anaknya udah lahir duluan, orang tuanya belum ketemu gitu kan, orang tua, dan itu sering banget. Bu Rosi juga, iya, Bu Rosi juga merasakan, oh orang tuanya belum ada tapi SOP-nya udah ada. Mana nih yang kita, apakah perlu kita rombak semua? Nah, jawabannya itu adalah kita perlu konstruksikan dulu tadi ya, peta proses bisnisnya, baru nanti kita hubungkan. Misalnya, oh SOP yang udah ada ternyata ini masuk ke sini loh, masuk ke sini. Jadi kan kita lebih mudah mengidentifikasi dan memfolderisasi. Untuk urusan misalnya, oh perlu kita perbaiki nih substansinya karena ternyata ada yang masih belum lengkap dari misalnya proses bisnisnya telah diturunkan. Nah, itulah yang akan nanti menyempurnakan SOP yang telah ada saat ini. Jadi bukannya dihapus gitu ya Mbak Nisa, tapi lebih kepada menyempurnakan dan kita melihat keterhubungan dari proses bisnis yang telah disusun itu tadi. Jadi lebih ke ketika sudah lebih enak ya sebenarnya dari top down, tapi karena lebih sering bottom up gitu kan. Jadi ya memang kita penyempurnaan itu tadi secara integrasi. Jadi misalnya proses bisnisnya telah disusun, baru SOP-SOP yang ada di lingkup UK1 itu perlu kita folder lagi, mana yang perlu kita sempurnakan dari proses bisnis yang telah ada. Gitu sih Mbak Nisa sebenarnya. Jadi tinggal lihat kondisinya nih nanti yang mana biasanya kan suka bingung ya, mulai dari mana, biasanya memang nanti sama konsultan akan didampingi seperti itu. Oke, justru dengan proses bisnis ini bisa menyempurnakan pos yang sudah dibuat. Betul. Kalau boleh tahu Bu Rosi kan di Badan Bahasa juga kan pos dulu ya kalau nggak salah, baru probis ya. Nah kalau dulu cara nyesuaiinnya gimana ya Bu Rosi? Apakah jadi rombak total atau gimana Kak? Ya, betul sekali Mbak Ita. Itu sangat kami rasakan ya Mbak Ita, karena kami dari 2012 itu sudah menyusun pos gitu ya, lalu tiba-tiba 2016 menyusun peta proses bisnis. Nah, memang saat ini kami melakukan penyempurnaan, Mas Irfan, Mbak Anissa. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ita tadi benar, bahwa kami mengidentifikasi lagi, kami mengelompokkan lagi pos-pos yang sudah kami susun ini, kami harus menyesuaikan nih mana sih yang induknya, mana sih orang tuanya, mana sih nih yang tidak orang tuanya. Nah, itu kami harus pilah-pilah lagi, kami identifikasi lagi, Mas. Nah, terkait perubahan, pasti ada perubahan. Perubahannya di mana? Itu kalau kita menyusun pos itu kan berdasarkan Permenpan 35 ya, berdasarkan Permenpan 35 2012. Nah, di situ untuk identitas halaman pertama pos itu pasti ada perubahan. Baik itu terkait pengkodeannya, itu kan kita kalau untuk pengkodean kan harus linear dari peta proses bisnis ke pos, biar ketebacanya jelas gitu Mas. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata pos ini, misalnya kami UKBI misalnya, oh pos UKBI ini ternyata induknya orang tuanya itu PPBB 01, 02, CFM segini ya, jadi gampang nanti pada saat untuk penyempurnaan lagi pada saat ada perbaikan atau ada sedikit perubahan di dalam alur atau output atau kelengkapannya, ya kita gampang menyempurnakannya. Kalau ada perubahan pasti perubahan Mas, berubah lagi tapi tidak besar, tidak terlalu besar gitu. Betul. Tapi untuk identitas otomatis pasti pengkodeannya juga. Pengkodeannya lalu sama ini Mas Irfan, Mbak Ita, yang kami alami itu ada pos yang kami susun sama dengan peta lintas fungsi. Itu juga ada, kami menemukan itu.
Akhirnya kita identifikasi lagi, kita telusuri ini apa. Oh akhirnya, oh iya mungkin ini besaran nih, yang pos ini yang harus menjadi CFM. Tapi ini kita melibatkan unit utama, unit kerja lainnya, sehingga perbaikan lagi terkait pos itu. Begitu. Jadi dulu banyak pos yang lintas ternyata ya Bu. Banyak pos yang lintas yang kita kerjakan selama ini. Namun kita tidak ada, karena mindset kita untuk menyusun peta proses bisnis itu nggak ada Mas Irfan. Apalagi dulu Mas Irfan jujur, pada tahun 2018 itu mandat yang kami, yang kami terima itu arahan dari Menpan hanya menyusun peta proses bisnis kementerian saja. Tidak ada menyusun peta lintas, tidak ada menyusun peta proses bisnis level 4 atau ruang lingkup 4. Ternyata dengan perkembangannya zaman, perkembangannya waktu, lalu tuntutan reformasi birokrasi bahwa masing-masing unit eselon 1 wajib menyusun peta proses bisnis berdasarkan Renstra eselon 1. Nah, itu berubah lagi tuh semuanya. Yang kita udah posisi nyaman, kita udah di level nyaman, nah kita berubah lagi, kita bekerja lagi gitu. Nah, itu bekerja itu tidak bisa sendiri, Mas. Memang perlu pendampingan dari pihak luar. Jika tidak ada pendampingan luar, ego kita tuh muncul, oh nggak bisa seperti ini, karena kita yang tahu pekerjaan kita. Jadi kita merasa, oh nggak seperti ini pekerjaannya. Akhirnya ya kita adu argumen dengan maunya kita, akhirnya nggak tuntas tuh berdebat, waktu habis dengan perdebatan tapi tidak ada hasil outputnya. Begitu. Itu yang kami rasakan Mas Irfan, Mbak Anissa sama Mbak Ita. Oke. Nah Bu, kalau misalnya terkait dengan Permenpan 7 tuh Bu, kan itu kan terkait penyederhanaan jabatan ya Bu. Nah sekarang kan sudah dibuat probisnya, SOP-nya. Nah kalau nanti kira-kira akan dibuat penyederhanaan jabatan, itu kira-kira pengaruhnya gimana terhadap probis dan SOP yang udah dibuat? Apakah akan disusun kembali atau seperti apa? Iya, Mbak Nisa, kalau terkait Permenpan 7 itu kan terkait perubahan jabatan ya. Kalau untuk perubahan jabatan itu, kalau menurut kami untuk probis mungkin tidak ada perubahan. Tapi untuk pos pasti akan ada perubahan. Kenapa? Karena di pos Pasti itu kan melibatkan jabatan-jabatan yang ada. Pasti akan berubah total itu, jika memang ada jabatan yang diubah begitu. Tapi kalau untuk probisnya, kalau menurut kami sih tidak ada perubahan. Kenapa? Karena di probis itu kita kan berbicara antar unit kerja. Kecuali jika OTK-nya berubah. Nah, kalau penyederhanaan organisasi atau penyederhanaan kelembagaan, itu pasti berdampak kepada perubahan CFM. Ke CFM ya, tapi bukan ke peta proses bisnis. Bukan kepada proses bisnis, tapi berdampak kepada flowchart CFM-nya. Karena di situ ada unit kerja. Itu jika OTK-nya berubah atau peraturan tentang organisasi tata kerja. Tapi kalau untuk penyederhanaan jabatan itu pasti berdampak kepada perubahan pos. Kenapa? Karena di pos itu kita melibatkan jabatan-jabatan yang ada. Begitu. Iya betul sih Bu ya. Jadi lebih ke CFM dan posnya ya Bu yang. Iya, lebih ke CFM-nya kalau menurut saya. Iya, itu enaknya sih Bu ya, kalau peta proses bisnisnya sudah benar, tidak sektoral tuh, jadi kalau ada perubahan seperti ini nggak terlalu banyak berubah ya Bu. Tidak banyak berubahnya ya. Seperti yang disampaikan Mbak Ita tadi. Jadi proses bisnis dan subprosesnya tidak mungkin bisa tidak berubah, tapi di CFM-nya pasti berubah. Iya, karena ini kan berdasarkan kegiatan kan ya, bukan berdasarkan struktur. Betul, berdasarkan kegiatan. Kalau disusunnya berdasarkan struktur, wah udah berubah semua. Iya. Karena itulah pentingnya ya Bu ya, menyusun peta proses bisnis dengan baik dan benar. Iya. Oh ya Bu, kalau saya boleh tahu Bu Rosi, ini peta proses bisnis ini apakah sudah diimplementasikan Bu di Badan Bahasa? Dan kira-kira manfaat yang Ibu rasakan setelah diimplementasikan ini apa Bu? Terkait probis yang baru disusun. Iya, gini Mas Irfan, untuk sampai saat ini kami belum menyosialisasikan atau mengimplementasikan karena memang ada beberapa CFM, ada 2 CFM kami yang belum selesai. Itu yang belum selesai itu terkendala dengan yang selama ini kami belum mengerjakan, padahal itu sebenarnya tugas kami, tapi kami belum mengerjakan, sehingga kami perlu melakukan koordinasi, dan kami juga dalam waktu dekat butuh pendampingan lagi nih ke Kognosenti. Jadi saya ngasih tahu Mbak Ita nih, Mbak Ita jangan kemana-mana ya, kami butuh pendampingan lagi nih, karena masih ada 2 CFM kami yang belum selesai nih, gitu. Nah nanti, dampak yang kami rasakan untuk saat ini Mas Irfan adalah pada saat tim evaluasi perencanaan melakukan evaluasi.
itu pada saat melakukan evaluasi itu mereka berdasarkan, coba lihat peta proses bisnis dong, dari masing-masing unit kerja, baik itu dari pusat-pusat, baik dari UPT yang ada di 30 provinsi, itu pencapaiannya mereka sesuai nggak sih? Sesuai nggak dengan yang ada di peta proses bisnis? Itu yang kami rasakan manfaatnya sekarang, Mas. Walaupun itu baru konsep, tapi itu sangat memudahkan teman-teman tim evaluasi perencanaan, di bidang perencanaan. Itu Mas Irfan yang kami rasakan dampaknya sekarang. Oke. Berarti memang memang untuk saat ini belum diimplementasikan Bu ya. Berarti disosialisasikan ke UPT juga belum ya Bu ya? Untuk mensosialisasikan sudah. Draft Sudah. Kami draft awal. Jadi kami pada saat mensosialisasikan itu Mas gini, karena kita metodenya kita lebih duluan menyusun POS daripada probis, jadi kami harus memperkenalkan bertahap kepada masing-masing UPT kami bahwa ini loh probis ini gitu. Ini loh peta proses bisnis, ini loh perbedaan peta proses bisnis dengan dengan POS atau dengan SOP gitu. Karena selama ini mindset teman-teman yang ada di UPT itu juga POS, bukan peta proses bisnis gitu. Jadi kita memang pelan-pelan menjelaskan, walaupun kami memang selalu melibatkan teman-teman UPT dalam menyusun probis, tapi kan tidak semuanya, Mas. Tapi ini yang namanya probis, peta proses bisnis ini semua pegawai semua harus memahami, baik dari level pimpinan sampai ke staff itu harus memahami peta proses bisnis. Betul. Dan begitu. Oke, ini sudah di penghujung talk show juga nih Fani, nggak kerasa ya. Tapi nanti kan peserta juga bisa nanya Kak Anissa. Iya. Mungkin biar gak kita doang gitu loh maksudnya. Iya, nah ini mungkin untuk sebelum menutup talk show nih, mungkin kepada Bu Rosi dan juga Kak Ita nih, kira-kira apa sih harapan nih untuk instansi pemerintah ke depan terkait peta proses bisnis untuk ke depannya? Mungkin harapan-harapannya seperti apa? Mungkin Kak Ita dulu, Kak Ita. Dari aku dulu. Yeah. Oke, mungkin harapanku ya, apalagi mungkin udah ini ya rame ya isu-isu terkait RB tematik misalnya, bagaimana kita nanti bekerja gitu kan lebih ke berdampak gitu kan. Jadi peta proses yang telah disusun harapannya sih nggak cuma jadi kertas udah selesai penilaian, selesai tinggal tidur gitu Mas Irfan. Tapi gimana kita bisa benar-benar mengimplementasikannya gitu kan di lingkup kerja kita, sehingga ada saling kolaborasi antar unit gitu kan, nggak berdiri sendiri-sendiri, ego sektoral juga berkurang, dan banyak dampak atau ya nilai positif yang bisa diambil dari implementasi proses bisnis tersebut gitu sih Mas Irfan. Oke, baik sekali. Mungkin dari Bu Rosi, mungkin apa harapannya Bu Rosi? Kalau harapan saya, mungkin saya harapan dan pesan kali ya, Mas. Saya menghimbau teman-teman. Boleh. Saya menghimbau Bapak Ibu yang ada di ruang sidang Zoom ini, untuk yang belum menyusun, sebaiknya memang perlu menyusun peta proses bisnis. Kenapa? Karena ini tuntutan dari reformasi birokrasi. Jadi kita jangan waktu yang ada ini kita berpacu dengan waktu untuk menyusun peta proses bisnis ini. Apalagi yang disampaikan Mbak Ita tadi bahwa arahan dari Menpan untuk kedepannya semua unit kerja atau kementerian itu menyusun probis tematik itu ya Mbak Ita, itu PR lagi buat kami. Itu kami juga baru mendapatkan informasi itu tadi siang Mbak Ita. Tadi siang kami dapat informasi dari Menpan bahwa kedepannya ada peta proses bisnis tematik, probis tematik. Nah ini PR lagi buat kita. Jadi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang belum menyusun peta proses bisnis, monggo silahkan secepatnya menyusun peta proses bisnis. Nah agar tidak memakan waktu, sebaiknya butuh pendampingan eksternal di dalam menyusun peta proses bisnis. Kenapa? Pengalaman kami seperti itu. Kalau kami tidak dibantu oleh teman-teman Cognoscenti pada saat menyusun peta proses bisnis, mungkin sampai saat ini kami belum menyusun. Kenapa? Karena unit utama yang lain yang ada di Kemendikbudristek itu, Mbak Ita, Bapak Ibu semua, bukan ini. Memang kenyataannya kalau tidak demikian itu sampai detik ini belum selesai. Untuk penyusunan yang susah menyusunnya itu adalah peta lintas fungsi atau CFM-nya.
Itu yang benar-benar memakan waktu. Kalau untuk menyusun peta proses bisnis, subproses, itu dalam waktu seminggu selesai. Tapi untuk menyusun peta lintas positif, jika tidak ada pendampingan, itu kita akan berargumen terus, kita berdebat terus, akhirnya kita tidak selesai dalam menyusun peta keterkaitan fungsi. Jadi yang kami rasakan selama ini seperti itu. Jika mau menyusun peta proses bisnis, sebaiknya butuh pendampingan konsultan, siapa saja gitu. Yang penting dalam waktu dekat karena tuntutan dari reformasi birokrasi. Perlu menyusun peta proses bisnis untuk area ketataklaksanaan. Area penata tata laksana gitu. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosi, Kak Ita atas bincang-bincang dan sharing-sharing yang sangat luar biasa ya, Van ya. Terima kasih Mbak Nisa. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu. Mungkin lebih padat di BIMTEK mungkin ya. Iya, nanti. Betul. Ya. Itu BIMTEK itu sangat saya rasakan sekali. Saya ikut sekali BIMTEK yang diadakan oleh Cognoscenti. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Ilmu yang saya dapatkan itu luar biasa sekali. Lebih tertajam, lebih penerimanya itu lebih tajam lagi di BIMTEK itu. Betul. Betul Mbak Ita. Oke, ini sepertinya mulai panas nih ya, Van. Diskusinya mulai menarik lagi nih. Ya. Iya, Ibu. Dan pastinya nih dari peserta kita nih udah banyak yang bertanya-tanya nih, yang mau nanya-nanya ke materi kita ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab ya, Van ya. Betul sekali. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya ataupun diskusi, mungkin silakan Bapak Ibu bisa raise hand ya, misalnya. Atau kalau misalkan mungkin belum bisa raise hand nih karena lagi di jalan atau susah sinyal, bisa di kolom chat. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi ataupun bertanya kepada kedua narasumber, dipersilahkan bisa raise hand atau bisa menanyakan di chat Zoom seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi. Oh, ini ada nih, Van. Oke, silakan Kanisa, mungkin bisa dibacakan. Oke, ini ada dari Tia Purnama. Izin bertanya kepada Bu Rosi, kalau boleh tahu Bu, perbedaan setelah menyusun proses bisnis yang lama dan yang baru apa ya Bu? Ya, mungkin perbedaan probis yang lama dengan baru kali ya. Mungkin benar. Kalau saya nangkep lagi. Baik. Dari Ibu siapa tadi, Mbak Anissa? Bu Tia Purnama. Tia Purnama, iya. Bu Tia, mungkin lebih kita panggil Bu Tia. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Tia. Bu Tia terkait dari terkait perbedaan setelah menyusun probis lama dan probis baru. Nah gini Bu Tia, untuk penyusunan probis lama dan baru itu untuk level kementerian ya. Jadi kami di Kemendikbudristek itu yang baru menyusun probis lama dan disempurnakan dengan probis baru itu di level kementerian atau probis level 3. Kalau untuk level 4 itu kami baru menyusun. Kami baru menyusun pada tahun 2021 Februari. Nah, kalau yang kami rasakan pada saat yang untuk kementerian ya, yang untuk kementerian kebetulan kami juga terlibat termasuk tim yang terlibat aktif di dalam penyusunan peta proses bisnis kementerian. Yang kami rasakan perbedaannya yang antara yang lama dan baru itu adalah begini. Yang lama itu kami susun, itu kami menyusunkan dari tahun 2015 akhir atau 2016 awal. Itu sebelum keluarnya Permenpan 19 tahun 2018. Ya kan? Jadi kami pada saat itu menyusun belum keluar tuh Permenpan 19 tahun 2018. Nah, pada saat itu seperti yang Ibu lihat di paparan saya tadi, untuk peta proses bisnis yang ada di Kemendikbud 154 itu masih memperlihatkan ini saya. Jadi itu masih memperlihatkan unit kerja, Bu. Walaupun pada saat itu kami yaudah pokoknya kalau kata Pak Tukira pokoknya dibuat cut saja dulu karena kita pada saat itu metodenya Permenpan 19 belum keluar nih gitu. Nah, kami buat tuh pada saat itu. Nah, setelah berjalannya waktu Kemendikbud 154 pada saat dilihat kok ini CFM-nya hampir sama dengan POS ya gitu, kok hampir sama dengan POS ya, tapi hanya keterlibatannya unit-unit organisasi ini gitu. Nah,
Akhirnya kami coba untuk melakukan penyempurnaan, kami cari lagi, kami sesuaikan lagi dengan mandat Permenpan 19 tahun 2018, lalu kami mau mendalami lagi untuk Renstra, dan kami juga pada saat itu masih didampingi oleh Cognoscenti pada saat itu ya, tahun 2019 akhir kalau saya tidak salah, itu dalam penyempurnaan Kemendikbud 154 menjadi Kemendikbud-Ristek 155 itu tuh masih pendampingan Cognoscenti. Nah di situ Ibu kami baru merasakan, oh ternyata penyusunan peta proses bisnis itu kita tidak berbicara unit kerja ya, tapi di sini kita berbicara produk kegiatan yang kita kerjakan. Begitu. Itu yang kami rasakan, dan itu sangat memudahkan kami di dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan. Betul sekali. Itu yang kami rasakan dampaknya gitu. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Ibu Bu Tia. Iya. Baik, Ibu Tia cukup ya. Terima kasih Ya, pertanyaannya. begitu, Oke, ya. baik. Terima kasih Ibu Tia. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Kita Ini buka ada 2 pertanyaan lagi ya, Van ya. ya, mungkin ada dari Mbak Yulia, Bu. Kenapa Ibu Rosi waktu itu mungkin lebih ke badan bahasa, kenapa memilih metode flowchart dibandingkan BPMN nih? Nah, Kan tadi ada kenapa dua kami metode memilih? nih. Betul Mas Ivan. Jadi kalau pertanyaan ini kenapa kami memilih flowchart? Karena ini jujur ya, kenapa kami memilih flowchart? Karena pada saat kami menyusun pada saat kementerian menyusun peta proses bisnis tahun 2016 itu, kami memang diarahkan atau diperkenalkan flowchart oleh Cognoscenti pada saat itu. Ditambah lagi karena kami pada saat itu sudah menyusun POS. POS pada saat itu kan kita memang menggunakan flowchart. Flowchart yang ada di Permenpan 35 tahun 2015 itu juga flowchartnya yang tidak terlalu banyak Simbolnya ya Bu Rosi. simbolnya hanya 4. Jadi kita berpedoman pada saat itu ke Permenpan 35 tahun 2012 tentang penyusunan POS itu. Kita menggunakan flowchart aja karena keterbacanya lebih memudahkan. Begitu. Lebih simpel ya Bu ya dibandingkan Lebih simpel. Iya, betul. Jadi itu aja. Jadi pada saat itu lebih simpel, dan pada saat itu dari tim Cognoscenti juga ya sudah nggak apa-apa kita coba pakai flowchart aja. Nah akhirnya kami karena dari 2016 mindset kami itu bahwa peta proses bisnis itu adalah flowchart, sehingga sampai sekarang kami mengikuti Bu Yuli, dan itu sudah dan sangat memudahkan di dalam penyempurnaan POS flowchartnya ini. Karena nggak beda jauh ya Bu ya. Karena pada saat penyusun, jadi di CFM kita itu di peta lintas fungsi itu kan ada perkegiatan itu ada kotak-kotak perkegiatan gitu ya. Nah itu bisa kita tuangkan untuk menjadi judul satu pos. Bisa, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang kita tuangkan ke pos. Jadi itu sangat memudahkan untuk penyempurnaan pos yang sudah ada. Iya betul. Ya jadi intinya memang salah satu manfaat dari menggunakan metode flowchart ini juga lebih gampang ya. Apalagi kalau sudah punya pos ya. Kalau sudah punya pos, terus baru mau menyusun probis itu akan lebih mudah disesuaikan dan ya, Van. lebih gampang menyesuaikannya dibanding. Betul Mas Irfan, Mbak Anissa. Jadi itu memudahkan, apalagi kalau jika kedepannya ada perubahan peraturan tentang organisasi dan tata kerja, ada perubahan terkait nama-nama jabatan, itu tidak mengubah secara besar terkait peta proses bisnis yang kita susun. Itu aja yang kami rasakan dampak dari metode flowchart. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Rosi dari Mbak Yuli. Sama-sama Bu Yuli, semoga bermanfaat penjelasannya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada lagi atau sekiranya sudah cukup jelas nih materi dari satu lagi kedua mungkin pembatara. ya, Ya mungkin satu lagi kalau tidak ada ya mungkin. Silakan Pak Adi, ada Pak Adi. Iya, mungkin mengingat waktu mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, mungkin terakhir Pak Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih Mas Irfan. Mungkin mau bertanya ke Bu Rosi ataupun Mbak Puspita. Untuk misalnya kita nanti menuliskan CFM ya untuk unit organisasi eselon 1 nih. Itu kan nanti
gambarnya itu adalah menggambarkan CFM atau keterhubungan antar unit eselon 2-nya kan berarti ya. Nah, yang mau saya tanyakan kan kadang beberapa proses itu tuh kita tergantung oleh unit eselon 1 di luar unit eselon 1 kita gitu. Nah, itu baiknya atau lazimnya itu seperti apa penggambarannya? Apakah tetap kita tuliskan di situ atau gimana nih? Atau dilompat atau seperti apa prosesnya? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, mungkin Mbak Ita apa saya dulu nih? Atau kalau aku mungkin spesial nih Pak Adi ya, Pak Adi ini mungkin nanti kita bulan depan juga akan ini nih Pak Adi, kebetulan PUPR nih, jadi mungkin nanti bisa ikut lagi ya bulan depan. Udah kelihatan belum ya paparan? Sudah Pak Ita. Aku menjawabnya langsung contoh ya Pak Adi. Jadi kasusnya nih PU nih memang khusus ya. Jadi memang per tiap eselon satunya kan memang sudah ada fokusnya masing-masing. Nah kalau pengalaman saya sebelumnya di ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, itu dia juga memang per Direktorat Jenderal itu adalah memang ada fokusnya sendiri-sendiri. Nah bagaimana sih nanti kita menggambarkan mungkin lebih pada lintasnya ya, ada yang mungkin di luar satu unit kita gitu. Nah, itulah yang nanti kita fokuskan saja Pak Adi ketika Pak Adi menggambarkan untuk unitnya ya, mungkin tadi Pak Adi dari DJPI ya kalau nggak salah. Nah, di DJPI sendiri itu secara helikopter view nanti seperti apa? Nah, bagaimana nanti kaitannya misalnya apakah kita memang memerlukan apa namanya ya, nanti dengan unit lain di luar direktorat kita, nah itu nanti kita bisa semakan 1 atau 2 swim line di dalam peta lintas. Jadi memang secara apa ya, menggambarkannya itu adalah memang kepanitiaannya adalah di kepanitiaan DJP itu sendiri, tapi kan tidak menutup kemungkinan pasti akan nanti berkaitan ya dengan eselon 2 di tempat lain. Jadi nanti bisa kita sempilkan di sana Pak Adi. Dan memang ketika proses bisnis PUPR pun sudah dibentuk ya di level kementerian, itu juga bisa nanti kita jadikan input. Jadi memang saling terkait nih nanti Pak Adi. Pak Adi bisa ambil dari level yang di kementeriannya untuk menggambarkan proses tersebut, atau memang akan nanti digambarkan sedikit di beberapa swimline tertentu. Mungkin itu sih Pak Adi. Jadi nanti mungkin lebih bincang-bincang PU-nya kebetulan nih, kebetulan banget kita bulan depan juga kedatangan tamu gitu kan dari PUPR. Kalau bulan ini mungkin Bu Rosi, dan kebetulan Pak Adi juga bertanya ya, jadi saya ke-trigger nih bulan depan kita akan kedatangan tamu dari PU juga itu Pak Adi. Iya, baik. Kira-kira Bu Rosi mau nambahin Ibu sedikit? Sedikit menambahkan saja Mbak Ita, sebenarnya itu udah dijelaskan Mbak Ita ya. Tapi kebetulan Pak Adi, memang kami di Badan Bahasa ada kasus seperti itu Pak Adi. Jadi pemahamannya bahwa di CFM itu, di peta lintas fungsi itu kan kita memang menggambarkan unit kerja yang ada di eselon 1 itu. Tapi ada di dalam pekerjaan satu CFM itu yang melibatkan kementerian lain gitu ya maksudnya ya. Kita ada melibatkan kementerian. Betul. Itu kami ada Pak Adi. Jadi kami seperti yang tadi kalau Pak Adi ini di paparan saya tadi itu ada di CFM terkait penjaminan mutu produk kebahasaan dan kesastraan, itu ada Pak Adi, kita melibatkan universitas. Universitas itu kan berarti sudah dibawa di unit utama lain, ada di dikti gitu ya, tapi kita memang melibat dalam satu pekerjaan itu, kita memang melibatkan mereka untuk satu pekerjaan. Misalnya dalam hasil pekerjaan kita itu kan keluhan-keluhan itu tuh memang kita berikan hasil pekerjaan itu kita sampaikan kepada universitas, dan di universitas memberikan keluhan atau menyampaikan oh ini yang harusnya dilakukan. Jadi memang kita harus ada kerjasama di situ gitu. Itu pada saat kami menyusun itu dari tim pendamping kami Kognosenti waktu itu juga menyarankan tidak apa-apa di dalam alur pekerjaan satu CFM itu memang satu langkah yang Mbak Ita, kita melibatkan kementerian unit utama lain itu tidak masalah. Begitu. Jadi kami ada beberapa CFM kami yang tidak hanya eselon 2 yang ada di Badan Bahasa, tapi kita ada melibatkan unit utama lain. Misalnya di dalam hal kerjasama juga begitu.
kita melibatkan yang lain, begitu. Begitu sebenarnya seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Ita, tidak ada yang salah dan benar, tapi selagi pekerjaannya itu memudahkan seperti itu ya kita gambarkan. Begitu Pak Adi. Bagaimana Pak Adi, sudah cukup jelas dari Kak Ita dan Bu Rosi? Sudah cukup. Makasih Bu Mbak Puspita, Bu Rosi ya. Terima kasih Pak Yes. Adi. Terima kasih Pak Adi. Ya, sepertinya waktu tanya jawab sudah habis ya Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu juga. Nah, kami dari CCG itu meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian nih sebelum ditutup untuk mengisi form evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman panitia, nah ini sudah di-share form evaluasinya, mohon agar diisi tentunya untuk acara kami yang bisa lebih baik lagi untuk melayani Bapak Ibu juga, dan juga nanti Bapak Ibu bisa request tema ya. Iya, benar banget. Request tema untuk webinar-webinar selanjutnya. Nah, bicara soal webinar selanjutnya, apabila Bapak Ibu sekalian tidak ingin ketinggalan informasi ya terkait webinar, ya, Bapak Ibu sekalian bisa follow sosial media kami, terutama di Instagram kami @koknoscenti_ccg. Nantinya di setiap mungkin awal bulan ya kita akan informasikan nih untuk ke depannya itu siapa yang akan menjadi pembicara Koknoscenti webinar yang rutin dilaksanakan setiap akhir bulan. Ya, untuk bulan depan boleh di-spill dikit nih Kak Nisa, siapa ya kira-kira yang akan hadir? Tadi kayaknya udah di-spill sedikit tuh tadi sama Kak Ita. Ada salah satu ada dari PU ya, PUPR. Nah, salah satunya juga dari eksternal juga nih Pak. Dari Kemen PPPA ya. Iya, jadi untuk bulan depan itu akan ada 2 pembicara eksternal ini spesial ya. 2 pembicara eksternal dari PUPR dan Kemen PPPA. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengikuti Koknoscenti webinar kami di bulan depan. Oke, ini nggak terasa ya Van, kita udah di penghujung acara nih. Iya, betul sekali. Oke, sebelum kita menutup agenda kita nih, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu nih untuk mengabadikan ya, mendokumentasikan momen kita. Iya, nanti akan diupload di Instagram juga ya Kak Nisa. Iya, benar banget. Jangan lupa follow nih. Follow di Instagram kita, nanti akan di-upload nih foto hari ini. Oke. Oke, mungkin untuk Bapak dan Ibu bisa open kameranya terlebih dahulu untuk kita screenshot. Nah, ini ada 3 slide. Nah, karena kita nggak tahu dari slide mana nih, mungkin kita tetap tersenyum ya. Ya, mungkin untuk panitia boleh minta tolong untuk dibantu untuk screenshot. Oke, siap-siap ya, senyum. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, untuk di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu, Van, ya, secara virtual. Terima kasih ya, Kak Ita. Terima kasih, Bu Rosi. Sama-sama, Kak Irfan, Mbak Nisa. Sama-sama, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu semua. Ya, kita juga berterima kasih nih ya untuk para peserta kita yang sudah setia sampai akhir ya, Van ya. Betul sekali. Oke, nah karena webinar kita diadakan setiap bulan nih, pasti pada penasaran kan ya Bapak dan Ibu, tadi juga sudah di-spill nih, siapa sih pemateri untuk bulan depan yang pastinya luar biasa dan temanya sangat menarik pastinya ya, Van ya. Betul sekali. Baik, hadirin sekalian, demikianlah Koknoscenti webinar dengan tema penyusunan peta proses bisnis unit kerja eselon 1. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan dari pelaksana webinar kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Amin. Sampai jumpa di kegiatan Koknoscenti webinar selanjutnya. Stay safe and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa bulan depan ya.